Setelah pulang dinas kerja dari luar kota, di tengah jalan aku tak sengaja melihat suamiku di sebuah toko perhiasan mewah, bersama seorang wanita yang tak asing bagiku. Lalu, diam-diam aku mengikutinya. Aku kaget melihat suamiku sedang membelikan sebuah berlian mahal untuk wanita yang ternyata adalah selingkuhannya. Saat itu, aku hanya diam lalu menyusun sebuah rencana besar untuk menjebak mereka berdua. 5 menit kemudian, suamiku panik ketakutan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan bagi Intan. Setelah 1 minggu penuh berkutat dengan urusan bisnis di luar kota, meninjau pabrik, dan bertemu dengan klien-klien penting demi kemajuan perusahaan warisan keluarganya, akhirnya ia bisa pulang lebih awal. Roda mobil sedan hitam yang dikendarainya melaju membelah jalanan kota yang cukup padat sore itu. Di kursi belakang, Intan menyandarkan kepalanya sejenak, memijat pelipisnya yang terasa sedikit berdenyut. Ia sudah membayangkan sambutan hangat dari Farhan, suaminya. Intan sengaja tidak memberi kabar bahwa ia akan pulang sore ini. Ia ingin memberikan kejutan kecil. Di tangannya sudah ada sebuah bingkisan berisi jam tangan model terbaru yang sudah lama diincar Farhan. Intan tersenyum tipis membayangkan wajah sumringah suaminya nanti. Farhan memang lelaki yang ekspresif, berbeda dengan dirinya yang cenderung tenang dan menjaga wibawa. Sopir pribadi Intan membelokkan mobil ke arah jalan protokol yang dipenuhi deretan toko-toko mewah. Intan membuka matanya, menatap keluar jendela kaca mobil yang gelap. Pandangannya menyapu deretan butik dan restoran mahal yang berjejer rapi. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang sangat familiar. Sebuah mobil sedan sport terparkir manis di depan sebuah toko perhiasan ternama. Itu mobil Farhan. Intan mengenalnya bukan hanya dari plat nomornya, tapi juga dari stiker parkir khusus penghuni apartemen elit mereka yang tertempel di kaca depan. Jantung Intan berdegup lebih kencang. Ia berpikir positif. Mungkin Farhan sedang membelikan sesuatu untuk menyambut kepulangannya, atau mungkin sekadar melihat-lihat. Namun, ada rasa penasaran yang menggelitik hati kecilnya. Intan meminta sopirnya untuk menepi dan berhenti agak jauh di belakang mobil Farhan. Dengan gerakan anggun, ia merapikan jilbabnya, memastikan penampilannya tetap sempurna meski lelah mendera. Ia turun dari mobil, melangkah pelan menuju toko perhiasan itu. Pintu kaca toko yang bening memungkinkan siapa saja di luar untuk melihat ke dalam. Dan apa yang dilihat Intan saat itu seketika membuat darahnya berdesir hebat, seolah seluruh pasokan oksigen di paru-parunya terhenti. Di sana, di depan etalase kaca yang berkilauan, berdiri Farhan. Suaminya itu tidak sendirian. Ia bersama seorang wanita. Wanita itu bukan orang asing bagi Intan. Itu Cindy. Cindy adalah teman baik Intan, seseorang yang selama ini ia percaya, seseorang yang sering ia ajak makan siang bersama dan berbagi cerita ringan. Intan melihat tangan Farhan memegang sebuah kalung bertahta berlian yang berkilau di bawah lampu toko. Dengan lembut dan penuh perhatian, Farhan melingkarkan kalung itu ke leher Cindy. Cindy tampak tertawa renyah. Wajahnya berbinar penuh kemenangan saat melihat pantulan dirinya di cermin kecil yang dipegangnya. Tangan Cindy bahkan sempat membelai pipi Farhan sekilas. Pemandangan itu begitu menyakitkan, lebih tajam daripada sembilu yang mengiris kulit. Kaki Intan terasa lemas, namun harga dirinya sebagai seorang istri dan pemimpin perusahaan menahannya untuk tidak rubuh. Dunia Intan seakan runtuh dalam hitungan detik. Kepercayaan yang ia bangun, cinta yang ia berikan, dan persahabatan yang ia tawarkan, semuanya dikhianati di depan matanya sendiri. Air mata mendesak ingin keluar. Namun Intan menahannya sekuat tenaga. Ia bukan wanita lemah yang akan menangis meraung-raung di pinggir jalan dan menjadi tontonan orang. Ia adalah Intan Permana. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan ketenangan yang dipaksakan. Ia menghapus satu titik air mata yang sempat lolos di sudut matanya, lalu membedaki wajahnya sedikit dengan bedak padat yang ada di tas tangannya. Ia memasang senyum terbaiknya, senyum yang biasa ia gunakan saat menghadapi lawan bisnis yang tangguh. Dengan langkah mantap, Intan mendorong pintu kaca toko perhiasan itu. Bunyi lonceng kecil di atas pintu membuat semua orang menoleh, termasuk Farhan dan Cindy. Namun sebelum mereka sempat bereaksi atau melepaskan tautan kemesraan itu, Intan sudah lebih dulu bersuara. Suaranya terdengar riang, tanpa sedikit pun nada amarah. Sebuah akting kelas atas yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Mas Farhan," seru Intan dengan nada antusias sambil berjalan cepat mendekati mereka.
Farhan tersentak hebat. Wajahnya yang tadi merah merona karena asmara kini berubah pucat pasi seperti mayat. Cindy yang sedang mematut diri di cermin langsung membeku. Tangannya gemetar memegang kalung di lehernya. Intan tidak memberi mereka kesempatan untuk bicara. Ia langsung memeluk lengan Farhan dengan mesra, seolah tidak terjadi apa-apa. Wah, ini benar-benar kejutan yang manis sekali. Lanjut Intan sambil menatap mata Farhan yang tampak ketakutan. Kamu pasti tahu aku pulang hari ini. Jadi kamu sengaja datang ke sini untuk membelikan kado ulang tahun pernikahan kita lebih awal, kan? Padahal ulang tahun pernikahan kita masih bulan depan. Kamu memang suami yang paling pengertian. Intan kemudian beralih menatap Cindy yang tampak salah tingkah dan pucat. Dan Cindy, astaga, kamu baik sekali mau meluangkan waktumu untuk menemani Farhan memilihkan kado untukku. Terima kasih banyak ya. Cindy, kamu memang teman yang bisa diandalkan. Kata-kata Intan mengalir lancar, tajam, dan penuh sarkasme yang tersembunyi rapi di balik lembutan nada bicaranya. Farhan membuka mulutnya, tergagap, mencoba mencari kata-kata, namun tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Cindy pun sama. Ia mencoba tersenyum namun bibirnya terasa kaku. Situasi itu begitu canggung bagi mereka berdua. Namun Intan menikmatinya. Intan kemudian mengulurkan tangannya ke arah leher Cindy. Coba aku lihat, kata Intan lembut. Ia dengan perlahan namun tegas melepaskan kait kalung berlian itu dari leher Cindy. Cindy tidak berdaya. Ia hanya bisa diam membiarkan Intan mengambil kalung yang baru saja dijanjikan Farhan untuknya. Intan mengangkat kalung itu, mengagumi kilaunya di bawah lampu. Pilihan yang bagus. Cindy, selera kamu memang tidak pernah mengecewakan. Ini pasti akan sangat cocok denganku. Intan kemudian memakaikan kalung itu ke lehernya sendiri, lalu berputar menghadap cermin besar di dinding toko. Cantik sekali, gumamnya. Pelayan toko yang sejak tadi memperhatikan, buru-buru mendekat dengan senyum ramah, mengira ini adalah adegan harmonis suami istri yang romantis. Bapak memang pandai memilih. Kalung ini sangat serasi dengan ibu, puji pelayan toko itu, semakin membuat Farhan merasa tercekik. Intan menoleh pada pelayan itu dan tersenyum lebar. Terima kasih, Mbak. Suami saya memang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk saya. Tolong dibungkus kotaknya ya. Saya akan langsung memakainya saja. Farhan tampak seperti orang yang ingin pingsan. Ia menatap Cindy dengan pandangan meminta tolong, tapi Cindy membuang muka, kesal karena hadiahnya dirampas begitu saja. Saat mereka berjalan menuju meja kasir, Intan terus menggandeng lengan Farhan dengan erat, seolah menahan agar suaminya tidak kabur. Di depan mesin pembayaran, Farhan dengan tangan gemetar mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil kartu kredit platinum miliknya, kartu yang limitnya selalu dibayar oleh penghasilan perusahaan keluarga Intan. Pelayan toko menggesek kartu itu. Hening sejenak, lalu mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan. Pelayan itu mengerutkan kening, mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Maaf Pak, kartunya ditolak, kata pelayan itu sopan namun volumenya cukup terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Wajah Farhan memerah karena malu. Ia mencoba kartu lain, kartu debit, namun hasilnya nihil. Semua transaksi gagal. Keringat Farhan semakin deras mengalir. Ia panik, bingung kenapa semua kartunya tidak berfungsi di saat genting seperti ini. Manajer toko mulai mendekat, menatap curiga pada Farhan yang tampak necis tapi tidak bisa membayar. Intan, yang berdiri di sampingnya, mendekatkan bibirnya ke telinga Farhan. Dengan bisikan yang sangat pelan namun terdengar jelas dan menusuk, ia berkata, "Sayang, maaf aku lupa memberitahumu. Tadi di jalan saat perjalanan pulang, aku mendapat notifikasi transaksi mencurigakan dari lokasi yang tidak dikenal. Demi keamanan uang kita, aku langsung menelepon bank dan meminta mereka memblokir permanen semua rekening dan kartu kredit yang terhubung dengan akun utama kita sampai audit selesai. Aku pikir kamu sudah tahu atau punya uang tunai simpanan." Farhan terbelalak menatap Intan. Matanya menyiratkan ketakutan luar biasa. Ia sadar, ia tidak punya uang tunai sebanyak harga kalung itu. Ia terjebak. Cindy di belakang mereka hanya bisa menggigit bibir, malu dan kecewa. Suasana menjadi tegang. Manajer toko sudah siap memanggil keamanan jika pembayaran tidak segera diselesaikan. Intan menepuk pelan tangan Farhan yang dingin dan basah oleh keringat. Wajah Intan tetap tenang, seolah ia adalah malaikat penolong di tengah kekacauan yang sebenarnya ia ciptakan sendiri. Ia menikmati setiap detik kepanikan yang terpancar dari wajah suaminya itu. Ini baru permulaan, batin Intan. Permainan baru saja dimulai.
Suasana di dalam mobil sedan mewah Intan terasa begitu mencekam. Meskipun pendingin udara bekerja dengan sempurna. Farhan duduk di kursi penumpang depan, membisu 1000 bahasa. Cindy duduk di belakang bersama Intan. Tubuhnya kaku dan pandangannya terus terarah keluar jendela, menghindari tatapan Intan. Setelah insiden memalukan di toko perhiasan tadi, di mana Intan akhirnya turun tangan, menyelamatkan wajah Farhan dengan membayar kalung tersebut menggunakan kartu pribadinya. Kartu dari rekening warisan almarhumah ibu yang terpisah dari harta Gonogini. Intan bersikeras mengajak mereka makan malam bersama. Ia beralasan sebagai tanda terima kasih kepada Cindy dan merayakan kepulangannya. Tidak ada yang berani menolak ajakan itu. Farhan terlalu takut karena rasa bersalah, dan Cindy terlalu sungkan untuk menghindar. Mereka tiba di sebuah restoran eksklusif yang menyajikan hidangan laut segar. Restoran itu memiliki pencahayaan temaram yang elegan, dengan musik klasik yang mengalun lembut di latar belakang. Pelayan mengantar mereka ke meja privat yang sudah dipesan Intan di perjalanan tadi. Mereka duduk bertiga. Intan memesan air mineral dingin dan jus buah segar untuk mereka semua, menegaskan bahwa tidak ada minuman lain yang akan dipesan malam ini. Intan ingin kesadaran mereka tetap utuh 100% untuk menikmati hidangan pembuka yang ia siapkan, bukan makanan, melainkan teror psikologis. Setelah pesanan datang, keheningan kembali melanda meja itu. Hanya terdengar denting sendok dan garpu yang beradu sesekali dengan piring porselen. Farhan tampak tidak berselera makan. Ia hanya mengaduk-aduk supnya tanpa menyuapnya. Cindy pun sama, ia tampak gelisah. Sesekali melirik jam tangannya, berharap waktu berjalan lebih cepat agar ia bisa segera pergi dari situasi neraka ini. Intan, di sisi lain, makan dengan lahap dan tenang. Setiap gerakannya terukur dan anggun, mencerminkan kelasnya sebagai seorang wanita terhormat yang tidak terusik oleh apapun. "Kalian kenapa diam saja?" tanya Intan tiba-tiba, memecah kesunyian. Suaranya terdengar ramah, tapi membuat Farhan dan Cindy tersentak kaget. "Makanannya tidak enak? Atau ada yang sedang kalian pikirkan?" Farhan buru-buru menggeleng, lalu menyuapkan 1 sendok sup ke mulutnya dengan paksa. "Enak kok, sayang. Cuma aku agak lelah saja seharian kerja," jawab Farhan berbohong. Padahal seharian ini ia bolos kerja untuk bersenang-senang dengan Cindy. Intan tersenyum miring, mengetahui kebohongan itu dengan pasti karena ia sudah memeriksa absensi kantor secara digital sebelum pulang. "Baguslah kalau enak. Kamu harus banyak makan, Mas. Mengurus perusahaan itu butuh tenaga ekstra. Apalagi kalau harus mengurus hal-hal lain di luar pekerjaan," ujar Intan penuh makna ganda. Farhan tersedak pelan, lalu buru-buru meminum airnya. Intan kemudian mengalihkan pandangannya pada Cindy. "Cindy, bagaimana kabarmu? Kita sudah lama tidak mengobrol sedekat ini. Terakhir kita bertemu bulan lalu saat arisan, kan? Kamu kelihatan makin cantik dan bersinar. Pasti karena sedang jatuh cinta ya?" tanya Intan dengan nada menggoda selayaknya sahabat yang ingin tahu. Cindy tersenyum kaku. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. "Ah, tidak juga kok, Intan. Biasa saja. Aku belum punya pacar sekarang," jawab Cindy terbata-bata. Ia tidak berani menatap mata Intan yang tajam dan menyelidik. "Oh ya? Masa wanita secantik kamu masih sendiri? Sayang sekali," timpal Intan sambil memotong steak di piringnya dengan tenang. "Padahal aku sering lihat kamu dijemput seseorang kalau pulang kantor. Aku pikir itu pacarmu. Tapi mungkin aku salah lihat." Farhan semakin gelisah di kursinya. Kakinya di bawah meja bergerak-gerak tidak tenang. Ia takut Cindy salah bicara atau Intan mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Intan meletakkan pisau dan garpunya, lalu menyeka bibirnya dengan serbet kain. Ia kemudian merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam bludru. Kotak yang terlihat mewah dan mahal. Ia meletakkannya di atas meja, lalu menggesernya perlahan ke hadapan Cindy. "Ini, aku punya sesuatu untukmu," kata Intan. "Anggap saja sebagai oleh-oleh dari perjalanan dinasku, atau tanda terima kasih karena sudah menjadi teman baik bagi keluargaku." Cindy menatap kotak itu dengan ragu. "Apa ini, Tan?" tanyanya dengan suara lirih. "Buka saja," jawab Intan singkat. Dengan tangan gemetar, Cindy membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah jam tangan pria yang sangat maskulin, dengan tali kulit berwarna coklat tua dan dial jam yang rumit. Itu jam tangan mahal, edisi terbatas. Namun, wajah Cindy dan Farhan seketika berubah menjadi horor saat melihat jam tangan itu. Itu bukan jam tangan baru.
Itu adalah jam tangan kesayangan Farhan yang hilang 2 hari lalu. Farhan sempat mengeluh pada Intan lewat telepon bahwa ia lupa menaruhnya di mana. Cindy membelalakan matanya, menahan napas. Ia tahu persis jam tangan ini. Jam ini tertinggal di atas meja nakas di kamar apartemennya saat Farhan menginap di sana secara diam-diam. Bagaimana bisa jam ini ada di tangan Intan? Cindy menatap Farhan dengan panik. Dan Farhan pun tampak seperti orang yang baru melihat hantu. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot menatap jam tangan miliknya sendiri yang kini menjadi alat intimidasi di tangan istrinya. Bagus kan? Tanya Intan santai, seolah tidak menyadari ketegangan yang ia ciptakan. Aku menemukannya terselip di sela-sela jok mobilku kemarin sebelum berangkat keluar kota. Aneh sekali, kan? Padahal Mas Farhan jarang naik mobilku. Dan seingatku, terakhir kali kamu, Cindy, menumpang mobilku adalah minggu lalu. Mungkin jam ini terjatuh dari saku seseorang. Atau mungkin, entahlah. Intan menjeda kalimatnya, membiarkan imajinasi liar Farhan dan Cindy bekerja. Ia menikmati ketakutan di mata mereka. Ketidakpastian adalah senjata yang paling ampuh. Intan tidak menuduh secara langsung. Ia hanya melempar umpan dan membiarkan mereka memakannya dengan rasa takut. Mungkin cocok untuk pacarmu, Sin. Oh ya, siapa nama pacarmu sekarang? Atau calon pacarmu? Siapapun dia. Pasti dia pria yang punya selera tinggi, sama seperti suamiku yang punya jam tangan persis seperti ini. Lanjut Intan dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Farhan berusaha keras untuk tidak muntah karena rasa mual akibat ketegangan. Ia ingin merebut jam itu, tapi itu akan menjadi pengakuan dosa secara langsung. Ia hanya bisa diam, terpaku, merasa seperti tikus yang sedang dimainkan oleh kucing sebelum diterkam. Cindy menutup kotak jam itu dengan cepat. Tangannya gemetar hebat. Terima kasih, Intan. Ini terlalu mewah. Aku tidak bisa menerimanya. Tolak Cindy dengan suara bergetar. Intan tertawa kecil. Suara tawanya terdengar dingin di telinga mereka. Jangan ditolak, Cindy. Itu rezeki. Lagi pula, barang yang sudah ditemukan, kalau tidak diambil pemiliknya, lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan, kan? Ambil saja. Siapa tahu suatu hari nanti pemilik aslinya datang mencarinya ke tempatmu. Kalimat terakhir itu seperti vonis mati bagi Cindy. Intan secara tersirat mengatakan bahwa ia tahu jam itu tertinggal di tempat Cindy. Atau setidaknya ia tahu ada hubungan antara hilangnya jam itu dengan Cindy. Makan malam itu berakhir dengan rasa makanan yang hambar di lidah Farhan dan Cindy. Saat mereka beranjak pulang, Intan berjalan di depan dengan langkah ringan. Sementara Farhan dan Cindy berjalan di belakang seperti tawanan perang yang sedang digiring menuju eksekusi. Intan tidak perlu berteriak atau memaki untuk menghancurkan mental mereka. Cukup dengan sebuah kalung dan sebuah jam tangan, ia sudah menanamkan bibit ketakutan dan paranoia yang akan tumbuh subur di kepala suami dan selingkuhannya itu. Malam ini, Intan tidur nyenyak. Sementara di tempat lain, Farhan dan Cindy tidak akan bisa memejamkan mata sedetik pun. Pagi itu, suasana di kantor pusat grup Permana terasa lebih dingin dari biasanya, seolah pendingin udara diputar ke suhu terendah. Para karyawan berjalan dengan langkah cepat dan wajah tertunduk, menghindari kontak mata yang tidak perlu. Kabar tentang kembalinya Intan dari dinas luar kota dengan membawa agenda perubahan besar sudah menyebar ke seluruh penjuru gedung. Intan, sang pemilik tunggal sekaligus pewaris tahta perusahaan, dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun adil. Namun hari ini, aura yang dipancarkannya berbeda. Ada ketajaman yang menakutkan di balik senyum tipisnya saat ia melangkah masuk ke ruang rapat direksi, diiringi bunyi ketukan sepatu hak tingginya yang berirama konstan di lantai marmer. Farhan duduk di salah satu kursi direksi dengan gelisah. Kemeja mahalnya terasa mencekik leher, dan dasinya seakan ingin menjerat napasnya sendiri. Sejak kejadian makan malam 2 hari lalu, ia merasa seperti pesakitan yang menunggu vonis hakim. Di sudut ruangan, Cindy berdiri bersama staf administrasi lainnya, memegang tumpukan berkas dengan tangan yang sedikit gemetar. Cindy mencoba bersikap profesional, namun wajahnya yang pucat tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang ia rasakan setiap kali tatapan Intan menyapu ruangan. Rapat pagi itu bukan rapat biasa. Intan telah memanggil seluruh jajaran manajer dan direksi untuk pengumuman penting. Intan berdiri di ujung meja panjang, menatap satu persatu wajah bawahannya. Tatapannya berhenti cukup lama pada Farhan, membuat suaminya itu menunduk pura-pura sibuk membetulkan letak kacamatanya. Intan memulai rapat dengan suara yang tenang namun berwibawa. Ia memaparkan visi baru perusahaan dan target-target ambisius untuk kuartal mendatang.
Semua orang menyimak dengan takzim, mencatat setiap poin penting. Namun, kejutan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Intan mengambil sebuah map merah dari tumpukan berkas di depannya. Seperti yang kalian tahu, kita akan memulai sebuah proyek besar bulan depan. Proyek pembangunan kawasan wisata terpadu di lahan milik keluarga saya di pinggiran kota. Ini adalah proyek prestisius dengan anggaran yang sangat besar, ucap Intan sambil membuka map tersebut. Ruangan itu berdengung pelan. Para direksi saling berbisik kagum dengan nilai proyek yang disebutkan Intan. Angka itu fantastis, cukup untuk membuat siapa saja tergiur. Saya butuh orang yang paling saya percaya untuk memimpin proyek ini. Orang yang mengerti visi keluarga saya, lanjut Intan. Matanya terkunci pada Farhan. Farhan, saya menunjuk kamu sebagai pimpinan proyek ini. Saya ingin kamu membuktikan kapabilitasmu, bukan hanya sebagai suamiku, tapi sebagai profesional. Farhan ternganga. Ia tidak menyangka akan diberi tanggung jawab sebesar ini setelah apa yang terjadi. Harapan mulai tumbuh di hatinya. Mungkin Intan tidak tahu apa-apa. Mungkin Intan masih mempercayainya. Senyum lega mulai terbit di wajahnya. Terima kasih. Sayang, maksud saya, Bu Intan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, jawab Farhan dengan suara bergetar karena antusias. Tunggu dulu, potong Intan cepat. Proyek sebesar ini butuh pengawasan ketat dan administrasi yang rapi. Kamu butuh asisten pribadi yang kompeten, yang bisa mengurus segala detail keuangan dan operasional proyek agar tidak ada satu rupiah pun yang bocor. Saya sudah memilihkan orang yang tepat untuk mendampingimu. Intan menoleh ke arah deretan staf di pojok ruangan. Cindy, maju ke depan. Jantung Cindy serasa berhenti berdetak. Ia melangkah ragu-ragu mendekati meja Intan. Semua mata tertuju padanya. Cindy adalah staf yang cukup lama bekerja di sana, namun posisinya selama ini tidak terlalu strategis. Intan tersenyum manis, senyum yang bagi Cindy terlihat seperti seringai serigala. Mulai hari ini, Cindy saya angkat menjadi manajer administrasi sekaligus asisten pribadi khusus untuk Farhan dalam proyek ini. Saya tahu kalian berdua sudah saling kenal cukup baik, jadi komunikasi pasti akan lebih lancar. Cindy, saya percayakan laporan keuangan proyek ini padamu. Jangan kecewakan saya. Keputusan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Farhan dan Cindy. Mereka saling berpandangan dengan horor. Intan sengaja menempatkan mereka dalam satu kandang. Di mata karyawan lain, ini adalah promosi besar bagi Cindy dan kepercayaan luar biasa bagi Farhan. Namun bagi mereka berdua, ini adalah ujian mental. Mereka harus bekerja sama secara profesional di bawah pengawasan Intan yang seolah memiliki mata di mana-mana. Namun, di balik ketakutan itu, muncul bisikan setan di kepala Farhan. Anggaran proyek itu sangat besar. Miliaran rupiah akan mengalir melalui tangan mereka. Selesai rapat, Farhan menarik Cindy masuk ruangannya dan mengunci pintu. Napasnya memburu. Ia mondar-mandir di depan meja kerjanya. Farhan sedang dalam kondisi terjepit. Sejak Intan memblokir kartu kredit dan membatasi akses ke rekening bersama dengan alasan audit keamanan bank, Farhan benar-benar tidak punya uang pegangan. Mobil mewahnya butuh bensin, gaya hidupnya butuh biaya, dan Cindy pun menuntut jatah bulanan yang biasa ia berikan. Intan memberinya uang saku tunai yang jumlahnya sangat pas-pasan, hanya cukup untuk makan siang sederhana dan bensin seadanya. Bagi Farhan yang biasa hidup mewah, ini adalah siksaan. Kita harus ambil kesempatan ini, Sin, bisik Farhan dengan mata liar. Cindy menatapnya tak percaya. Kamu gila, Mas? Intan pasti mengawasi kita. Ini jebakan. Jebakan atau bukan? Kita butuh uang. Bentak Farhan tertahan. Kamu pikir aku bisa membelikanmu tas baru dengan uang saku dari Intan? Dia memegang kendali penuh atas keuanganku sekarang. Ini satu-satunya jalan keluar. Proyek ini dananya cair bertahap. Kita bisa mainkan laporannya. Kita bisa markup harga material. Kita bisa buat vendor fiktif. Kamu kan yang pegang administrasinya. Kamu atur semuanya agar terlihat rapi. Cindy ragu. Ia takut. Tapi bayangan hidup susah tanpa kemewahan yang dijanjikan Farhan juga menakutkan baginya. Cindy adalah wanita yang realistis dan materialistis. Ia butuh jaminan masa depan. Dan Farhan saat ini adalah satu-satunya tiketnya. Meskipun tiket itu sedang kusut. Farhan mendekati Cindy, memegang bahunya erat. Dengar, Sin. Kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari proyek ini. Setelah cukup, kita pergi dari sini. Kita mulai hidup baru di luar negeri.
jauh dari Intan dan keluarganya. Kamu mau kan? Bujukan itu begitu memabukkan. Cindy akhirnya mengangguk pelan. Mereka tidak sadar bahwa itulah yang diinginkan Intan. Proyek itu memang dirancang memiliki celah keamanan yang sengaja dibuka lebar oleh Intan. Intan tahu betul tabiat suaminya yang serakah dan Cindy yang gila harta. Ia memberi mereka tali bukan untuk menolong, tapi agar mereka bisa menggunakannya untuk menjerat leher mereka sendiri. Siang itu, di balik pintu tertutup, dua pengkhianat itu mulai menyusun rencana busuk untuk menggerogoti uang perusahaan, tanpa tahu bahwa setiap langkah mereka sudah masuk dalam skenario besar sang istri. 1 minggu berlalu sejak Farhan dan Cindy mulai menjalankan aksi korupsi kecil-kecilan mereka di proyek baru. Mereka merasa di atas angin karena sejauh ini tidak ada teguran dari bagian keuangan pusat. Uang haram itu mulai mengalir masuk rekening penampungan yang mereka buat atas nama orang lain. Farhan mulai bisa bernapas lega. Ia kembali bisa mentraktir Cindy makan enak dan membeli barang-barang, meskipun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan Intan. Namun, ketenangan itu semu. Siang itu, Farhan baru saja kembali dari makan siang ketika ia menemukan sebuah amplop coklat tebal tergeletak di atas meja kerjanya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada perangko. Hanya tulisan T untuk Pak Direktur yang diketik rapi. Penasaran, Farhan merobek amplop itu. Isinya membuatnya nyaris jatuh dari kursi. Puluhan lembar foto berhamburan keluar. Foto-foto itu merekam adegan kemesraannya dengan Cindy di berbagai tempat. Ada foto saat mereka makan malam rahasia. Foto saat Farhan memegang tangan Cindy di dalam mobil. Bahkan ada foto saat mereka keluar dari sebuah hotel bulan lalu. Tangan Farhan gemetar hebat. Siapa yang mengirim ini? Apakah Intan? Tapi jika Intan tahu, kenapa dia diam saja? Kenapa dia tidak langsung memecat atau menceraikannya? Pertanyaan itu berputar di kepala Farhan, menciptakan paranoia yang akut. Ia merasa ada mata-mata yang mengikutinya 24 jam. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Cindy masuk dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia membanting sebuah kotak kecil ke meja Farhan. "Kamu bilang kamu akan melindungiku. Apa ini, Mas?" Teriak Cindy histeris namun dengan suara tertahan agar tidak terdengar keluar. Cindy membuka kotak itu. Isinya adalah bangkai tikus dan secari kertas bertuliskan, "Dia akan membuangmu saat uangnya habis. Jangan percaya buaya." Farhan tertegun melihat teror yang diterima Cindy. Ia lalu menunjukkan foto-foto yang ia terima. "Kita sama-sama diteror. Sin, lihat ini. Siapa yang memotret kita? Jangan-jangan kamu yang ceroboh. Kamu pasti cerita ke teman-temanmu kan soal kita? Atau kamu sengaja menyuruh orang memotret ini buat memeras aku nanti kalau kita putus?" Tuduh Farhan membabi buta. Ketakutan membuatnya tidak rasional. "Apa kamu bilang?" Cindy membelalak marah. "Kamu menuduh aku? Mas, aku juga takut. Aku juga dapat ancaman. Justru aku curiga ini ulah musuh bisnis kamu atau mungkin orang suruhan Intan yang mau mengadu domba kita. Tapi kamu malah menyalahkan aku. Dasar laki-laki egois." Pertengkaran hebat terjadi di ruangan kedap suara itu. Mereka saling menyalahkan, saling tuduh, dan saling curiga. Rasa percaya yang menjadi landasan perselingkuhan mereka mulai retak. Farhan menuduh Cindy tidak becus menjaga rahasia, sementara Cindy menuduh Farhan tidak becus melindunginya. Suara mereka meninggi, penuh caci maki. Sementara itu, di lantai teratas gedung, di ruangan CEO yang luas dan mewah, Intan duduk santai di kursi kebesarannya. Di tangannya ada secangkir teh hangat aroma melati. Di hadapannya, sebuah layar tablet menampilkan rekaman CCTV dari ruangan Farhan. Kamera tersembunyi yang dipasang di sela-sela hiasan dinding menangkap setiap detail pertengkaran mereka. Intan tidak mendengar suaranya karena CCTV itu hanya visual. Tapi dari gestur tubuh dan ekspresi wajah mereka yang merah padam, Intan tahu rencananya berhasil. Teror psikologis itu ia yang merancang. Ia membayar orang untuk memotret dan mengirim paket-paket itu. Tujuannya sederhana, membuat mereka saling memakan satu sama lain. Intan tersenyum tipis, menyesap tehnya dengan nikmat. Kehancuran dari dalam adalah kehancuran yang paling menyakitkan. Malam harinya, Farhan pulang ke rumah dengan kondisi mental yang berantakan. Ia merasa tidak aman dimanapun. Uang hasil korupsi proyek belum cukup banyak untuk kabur. Dan teror foto itu membuatnya merasa waktu semakin sempit. Ia butuh jaminan aset. Ia teringat sertifikat rumah mewah yang mereka tempati. Rumah ini dibeli setelah mereka menikah. Meskipun uangnya sebagian besar dari keluarga Intan, tapi Farhan yakin namanya ada di sertifikat itu.
Ia bisa menggadaikannya atau menjualnya diam-diam lewat kenalannya di pasar gelap properti untuk modal kabur secepatnya. Intan sudah tidur, pikir Farhan saat melihat lampu kamar utama sudah padam. Dengan mengendap-endap, Farhan menuju ruang kerja Intan di lantai 1. Ia tahu letak brankas dinding di balik lukisan abstrak besar. Tangan Farhan berkeringat saat memutar kombinasi angka brankas. Ia hafal kombinasinya, tanggal pernikahan mereka. Klik. Pintu brankas terbuka. Farhan menghela napas lega. Ia meraba-raba ke dalam, mencari map hijau tebal tempat menyimpan dokumen aset. Kosong. Farhan membeku. Ia meraba lebih dalam, mengeluarkan semua isi brankas. Hanya ada beberapa perhiasan lama dan dokumen asuransi kesehatan yang tidak penting. Sertifikat rumah, BPKB mobil mewah, dan surat saham tidak ada di sana. Farhan panik. Ia mulai mengacak-acak laci meja kerja, berharap Intan memindahkannya ke sana. Bunyi gaduh laci yang dibuka paksa memecah kesunyian malam. "Cari apa, Mas?" Suara lembut namun tegas itu membuat jantung Farhan seakan copot. Ia berbalik badan dengan cepat. Di ambang pintu, Intan berdiri dengan anggun mengenakan gamis tidur panjang dan jilbab instan yang rapi. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru bangun tidur. Wajahnya segar dan tatapannya tajam menusuk. Tangannya bersedekap di dada. Farhan tergagap. Wajahnya pucat pasi seperti maling yang tertangkap basah. Aku cari paspor. Tan, paspor aku sepertinya hilang. Aku mau cek ada di sini atau tidak. Besok ada rencana perjalanan mendadak. Bohong Farhan asal-asalan. Intan melangkah masuk pelan, membuat Farhan mundur selangkah demi selangkah hingga punggungnya menabrak meja. "Paspor kamu ada di laci nakas samping tempat tidurmu. Mas, aku melihatnya tadi pagi saat merapikan kamar. Jadi, apa yang sebenarnya kamu cari di brankas pribadiku tengah malam begini? Atau jangan-jangan kamu mencari sertifikat rumah ini?" Skakmat. Farhan tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Intan tersenyum dingin. "Sayang sekali, Mas. Demi keamanan, semua aset berharga, termasuk sertifikat rumah ini, tanah, dan surat-surat kendaraan, sudah aku pindahkan ke Safe Deposit Box Bank atas nama Ibu minggu lalu. Aku rasa rumah ini terlalu berisiko untuk menyimpan dokumen sepenting itu. Apalagi akhir-akhir ini banyak kejadian pencurian oleh orang dalam." Kata orang dalam ditekankan Intan dengan intonasi yang membuat bulu kuduk Farhan meremang. Intan tahu. Intan pasti tahu. Farhan merasa kakinya lemas. Rencananya untuk menggadaikan aset gagal total. Ia kini benar-benar terkurung. Tidak ada uang tunai yang cukup. Aset tidak bisa diakses. Dan teror hantu terus menghantuinya. "Tidurlah, Mas. Besok kamu harus kerja keras lagi di proyek baru itu. Kan? Jangan sampai sakit karena begadang mencari barang yang tidak ada," ucap Intan sambil mematikan lampu ruang kerja, meninggalkan Farhan dalam kegelapan total, baik secara harfiah maupun kiasan. Di kegelapan itu, Farhan menyadari satu hal mengerikan. Ia sedang berperang melawan istrinya sendiri, dan ia tidak memegang senjata apa-apa. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi tempat yang begitu megah untuk acara gala dinner tahunan perusahaan grup Permana. Lampu gantung kristal berukuran raksasa memancarkan cahaya keemasan yang hangat, memantul indah di lantai marmer yang dipoles hingga menyerupai cermin. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari investor, mitra bisnis, pejabat pemerintah, dan sosialita kota hadir dengan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan aroma bunga segar yang menghiasi setiap sudut ruangan. Di tengah keramaian itu, Intan berdiri anggun mendampingi Farhan menyambut para tamu di pintu masuk. Intan mengenakan busana muslimah yang sopan namun potongannya sangat modern dan elegan. Tanpa perlu menonjolkan warna yang mencolok, harismanya sudah cukup membuat semua mata tertuju padanya sebagai nyonya rumah yang sempurna. Farhan berdiri di sampingnya dengan setelan jas mahal yang pas di badan. Namun, di balik penampilannya yang necis, Farhan merasa seperti sedang berdiri di atas bara api. Senyum yang ia pamerkan kepada setiap tamu terasa kaku dan dipaksakan. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin, membuatnya harus berkali-kali menyekat tangan ke sapu tangan yang ia simpan di saku celana sebelum menjabat tangan kolega bisnisnya. Pikiran Farhan tidak berada di ruangan itu. Pikirannya melayang pada teror foto yang ia terima, pada brankas kosong di rumah, dan pada uang proyek yang ia gelapkan bersama Cindy yang jumlahnya belum seberapa. Ia merasa ada ribuan mata yang menatapnya dengan curiga, seolah-olah semua orang tahu dosa-dosanya. Cindy juga hadir di sana. Sebagai asisten pribadi Farhan dan manajer proyek baru, ia memiliki akses VIP.
Cindy duduk di salah satu meja bundar di barisan depan, tidak jauh dari panggung utama. Ia berusaha tampil tenang, meminum air mineralnya sedikit demi sedikit untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Sesekali ia dan Farhan saling bertukar pandang, namun bukan pandangan cinta seperti dulu, melainkan pandangan penuh ketakutan dan kode rahasia untuk saling waspada. Cindy merasa gaun pestanya mencekik perutnya yang mulas karena stres. Ia takut Intan merencanakan sesuatu, tapi sejauh ini Intan bersikap sangat manis padanya, bahkan memuji kinerja Cindy di depan beberapa direktur senior tadi sore. Acara dimulai dengan sambutan dari MC, diikuti dengan makan malam pembuka. Hidangan mewah tersaji di meja, namun bagi Farhan, daging steak wagyu yang empuk itu terasa seperti karet sandal. Ia sulit menelan. Jantungnya berdegup kencang karena sebentar lagi adalah gilirannya naik ke panggung. Intan telah menjadwalkan Farhan untuk mempresentasikan progres proyek wisata terpadu yang sedang mereka kerjakan. Ini adalah momen penting untuk meyakinkan investor agar menyuntikkan dana tambahan. Farhan sudah berlatih presentasi ini ratusan kali, tapi malam ini otaknya terasa buntu. Tibalah saatnya. MC memanggil nama Farhan dengan lantang. Tepuk tangan meriah bergema di seluruh ruangan. Intan menepuk lengan Farhan pelan, memberikan dukungan yang terlihat tulus di mata orang lain. Semangat, Mas. Tunjukkan pada mereka kalau kamu pemimpin yang hebat, bisik Intan lembut. Farhan mengangguk kaku, lalu berjalan menuju podium. Kakinya terasa berat, seolah ada pemberat besi yang mengikat pergelangan kakinya. Ia naik ke panggung, berdiri di belakang podium kayu yang kokoh, dan menatap lautan manusia di depannya. Cahaya lampu sorot menyorot wajahnya, membuatnya silau dan semakin berkeringat. Farhan menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. Ia mulai berbicara. Suaranya terdengar sedikit bergetar di awal, namun perlahan ia mulai menemukan ritmenya. Ia menjelaskan tentang visi proyek, tentang potensi keuntungan, dan tentang bagaimana proyek ini akan mengubah wajah pariwisata kota. Di layar raksasa di belakangnya, slide presentasi berganti-ganti menampilkan grafik pertumbuhan, desain arsitektur 3D yang futuristik, dan angka-angka statistik yang mengesankan. Para hadirin tampak antusias. Beberapa mengangguk-angguk setuju. Farhan mulai merasa percaya diri kembali. Ia merasa panggung ini adalah miliknya. Ia lupa sejenak pada masalahnya. Namun, bencana itu datang tanpa peringatan. Saat Farhan sedang berapi-api menjelaskan tentang struktur pendanaan di slide ke-10, tiba-tiba layar besar di belakangnya berkedip. Bukan kedipan biasa. Selama kurang dari 1 detik, mungkin hanya sepersekian detik, tampilan grafik keuangan menghilang dan digantikan oleh sebuah gambar lain. Gambar itu sangat jelas bagi Farhan yang posisinya agak menyamping dan bisa melihat layar pantau di bawah panggung. Itu adalah foto dirinya dan Cindy. Foto yang diambil secara candid saat mereka sedang bertengkar mesra di dalam mobil Farhan minggu lalu. Wajah mereka begitu dekat, hidung mereka hampir bersentuhan, dan tangan Farhan sedang memegang dagu Cindy. Glitch itu terjadi sangat cepat. Bip. Lalu layar kembali normal menampilkan grafik keuangan. Farhan membeku. Lidahnya keluh. Kalimat yang sedang ia ucapkan terpotong di tengah jalan. Matanya melotot menatap layar pantau, memastikan apakah ia berhalusinasi atau tidak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menoleh cepat ke arah penonton. Apakah mereka melihatnya? Apakah mereka tahu? Hening sejenak melanda ruangan karena Farhan tiba-tiba diam. Di barisan depan, Cindy menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Ia melihatnya. Ia melihat foto itu dengan jelas. Wajahnya pucat pasi. Matanya nanar menatap Farhan di panggung. Cindy melihat sekeliling dengan panik. Takut orang-orang mulai berbisik. Namun, sebagian besar tamu undangan tampaknya tidak menyadari detail foto itu karena durasinya yang sangat singkat dan mereka sedang sibuk mencatat atau memakan hidangan penutup. Mereka hanya mengira itu adalah gangguan teknis biasa pada proyektor atau kabel yang longgar. Beberapa teknisi di belakang ruangan tampak sibuk mengecek komputer. Wajah mereka bingung karena di sistem mereka tidak ada error. Tapi bagi Farhan, 1 detik itu adalah kiamat. Konsentrasinya hancur lebur. Kata-kata yang sudah ia hafalkan hilang dari ingatannya. Ia berdiri di sana seperti patung. Mulutnya membuka menutup tanpa suara. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya, menetes ke kerah kemejanya. Ia merasa telanjang di depan ratusan orang. Rasa bersalah dan paranoia menghantamnya sekaligus. Ia merasa semua orang di ruangan itu sedang menertawakannya, menelanjanginya, dan menghakiminya. Pak Farhan?
Suara MC terdengar ragu, mencoba menyadarkan Farhan. Farhan tersentak. Maaf, gagapnya. Suaranya terdengar cempreng dan menyedihkan di mikrofone. Ada sedikit kesalahan teknis. Saya. Ia tidak bisa melanjutkannya. Otaknya blank. Grafik keuangan di layar tampak seperti monster yang siap memakannya. Farhan merasa mual. Ia mundur selangkah, hampir tersandung kabel. Suasana menjadi canggung. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu. Mereka bertanya-tanya kenapa direktur utama yang biasanya fasih bicara tiba-tiba tampak seperti orang sakit jiwa di atas panggung. Intan, yang duduk tenang di meja VIP paling depan, segera berdiri. Dengan gerakan yang sangat elegan dan penuh percaya diri, ia naik ke atas panggung. Ia mengambil alih mikrofone dari tangan Farhan yang gemetar. Intan tersenyum menenangkan kepada hadirin. Mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian, ucap Intan dengan suara yang stabil dan merdu. Sepertinya suami saya terlalu bersemangat bekerja siang malam demi proyek ini sampai lupa istirahat. Beliau sedikit kurang enak badan malam ini. Tapi jangan khawatir. Data yang beliau sampaikan adalah valid dan proyek ini tetap berjalan sesuai rencana dengan jaminan penuh dari saya selaku komisaris. Intan memberi isyarat pada MC untuk menutup sesi presentasi dan melanjutkan ke acara hiburan. Tepuk tangan sopan terdengar, meski diiringi rasa bingung. Intan memegang lengan Farhan, meremasnya cukup kuat, lalu menuntun suaminya itu turun dari panggung menuju area belakang panggung yang lebih sepi. Farhan berjalan seperti robot, kakinya lemas, matanya kosong. Sesampainya di lorong belakang panggung yang sepi, jauh dari keramaian pesta, Farhan langsung menyandarkan tubuhnya ke dinding. Napasnya memburu seperti orang habis lari maraton. Ia melonggarkan dasinya dengan kasar, merasa tercekik. Intan berdiri di hadapannya, menatapnya dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Tidak ada kemarahan, tidak ada kekhawatiran berlebih, hanya ketenangan yang menghanyutkan. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Intan pelan. "Kamu pucat sekali, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Atau mungkin melihat dosa masa lalu?" Farhan menatap Intan dengan mata liar. Kamu lihat tadi? Di layar? Ada foto aku." "Foto apa?" potong Intan cepat. "Aku cuma lihat grafik keuangan yang sempat kedip sebentar karena sinyal proyektor yang buruk. Semua orang juga lihat itu. Kenapa kamu sampai ketakutan begitu? Memangnya apa yang kamu lihat, Mas? Apa ada sesuatu di layar yang tidak seharusnya dilihat orang lain?" Pertanyaan Intan itu menjebak. Jika Farhan mengaku melihat foto dirinya dan Cindy, itu sama saja dengan pengakuan dosa. Tapi jika ia tidak mengaku, ia akan dianggap gila karena berhalusinasi. Farhan menelan ludah, tenggorokannya sakit. Intan memajukan wajahnya sedikit, menatap tajam ke dalam manik mata Farhan. "Kamu terlalu paranoid, Mas. Itu tanda orang yang menyembunyikan sesuatu. Orang jujur tidak akan takut pada bayangannya sendiri," bisik Intan menusuk. Cindy, yang menyusul ke belakang panggung dengan langkah tergesa-gesa, berhenti mendadak saat melihat Intan sedang menginterogasi Farhan. Cindy bersembunyi di balik tirai beludru tebal, menguping pembicaraan mereka. Jantung Cindy berdegup kencang. Ia yakin tadi itu bukan halusinasi. Ia melihat foto itu. Dan sikap tenang Intan justru membuatnya semakin curiga. Apakah Intan yang melakukannya? Tapi bagaimana caranya? Intan tidak paham teknis komputer. Atau mungkin ada orang lain yang membenci mereka? Intan kemudian mengeluarkan tisu dari tas kecilnya dan mengelap keringat di dahi Farhan dengan gerakan yang terlihat sayang namun terasa dingin di kulit Farhan. "Pulanglah duluan lewat pintu samping. Sopir sudah menunggu. Aku masih harus menemui beberapa investor agar mereka tidak ragu menanamkan modal setelah melihat direkturnya hampir pingsan di panggung. Istirahatlah, Mas. Kamu butuh tidur yang panjang sebelum menghadapi kenyataan besok." Farhan tidak membantah. Ia merasa kalah telak. Ia berjalan gontai menuju pintu keluar darurat, meninggalkan Intan yang berdiri tegak di lorong itu. Setelah Farhan pergi, Intan menoleh sedikit ke arah tirai tempat Cindy bersembunyi. Ia tahu Cindy ada di sana. Intan tersenyum tipis, sangat tipis, lalu melangkah kembali ke ballroom pesta dengan dagu terangkat tinggi, siap memainkan perannya kembali sebagai istri yang setia dan pengusaha yang tangguh. Malam itu, Intan telah berhasil menanamkan bom waktu di kepala Farhan, sebuah bom yang pemicunya adalah rasa bersalahnya sendiri. 2 hari setelah insiden di gala dinner, suasana di kantor semakin tidak kondusif bagi Farhan dan Cindy. Farhan mengurung diri di ruangannya,
menolak bertemu siapapun dengan alasan sakit. Padahal ia sedang sibuk memeriksa seluruh celah keamanan digitalnya karena paranoid. Sementara itu, Cindy merasa posisinya semakin terancam. Ia merasa Farhan mulai menjauhinya dan bertindak sendiri. Kecurigaan Cindy memuncak ketika ia mencoba mengakses laporan keuangan bayangan proyek, buku kas rahasia yang mereka buat untuk mencatat dana hasil korupsi. Sore itu, saat jam kerja hampir berakhir, Cindy membuka laptopnya di ruang kerjanya yang kecil namun tertutup. Ia memasukkan kata sandi untuk membuka file spreadsheet terenkripsi yang berisi aliran dana gelap itu. Mata Cindy membelalak saat melihat angka-angka di layar. Ada mutasi dana keluar yang sangat besar pagi ini. Hampir 70% dari total uang yang sudah mereka gelapkan dari markup material bangunan telah dipindahkan ke sebuah rekening asing. Rekening yang Cindy tidak kenal dan tidak punya akses ke sana. Tangan Cindy gemetar. Ia mengecek ulang riwayat transaksi. Pemindahan itu dilakukan menggunakan otorisasi ID milik Farhan. Farhan telah memindahkan uang itu tanpa memberitahunya. Tanpa persetujuannya. Cindy merasa darahnya mendidih. Amarah dan rasa takut bercampur menjadi satu. Ingatan tentang paket bangkai tikus dan pesan ancaman, dia akan membuangmu saat uangnya habis, kembali terngiang di telinganya. Ternyata ancaman itu benar. Farhan berniat kabur sendiri. Farhan berniat mengorbankannya. Cindy sadar, jika audit internal perusahaan menemukan kebocoran dana ini, dialah yang akan disalahkan pertama kali karena posisinya sebagai manajer administrasi yang menandatangani verifikasi faktur. Farhan pasti sudah menyusun rencana untuk cuci tangan dan melimpahkan semua kesalahan padanya. Dasar laki-laki biadab, desis Cindy penuh kebencian. Ia merasa dikhianati 2 kali lipat. Dulu ia mengkhianati persahabatannya dengan Intan demi Farhan. Sekarang Farhan mengkhianatinya demi uang. Cindy mondar-mandir di ruangannya, menggigit kukunya hingga sakit. Ia harus bertindak cepat. Ia tidak mau masuk penjara sendirian. Ia tidak mau menjadi tumbal. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya sekarang, ironisnya, adalah orang yang paling ia sakiti, Intan. Cindy berpikir, Intan adalah pebisnis. Intan pasti lebih peduli pada uang perusahaannya daripada urusan asmara. Jika Cindy mengaku dan membocorkan rencana Farhan, mungkin Intan akan memberinya pengampunan, atau setidaknya tidak menuntutnya secara hukum. Cindy bisa beralasan bahwa ia dipaksa Farhan. Ia bisa memutarbalikan fakta bahwa ia hanyalah bawahan yang ditekan oleh atasan. Dengan tekad yang bulat namun nekat, Cindy mengumpulkan semua bukti transfer, bukti percakapan chat di mana Farhan memerintahkannya memalsukan data, dan menyimpannya dalam sebuah flash disk. Ia merapikan pakaiannya, menarik napas panjang, lalu melangkah menuju lift khusus direksi di lantai teratas. Tujuannya adalah ruangan CEO, ruangan Intan. Di depan pintu ruangan Intan yang besar dan kokoh, Cindy sempat ragu. Lututnya lemas. Tapi bayangan dirinya mendekam di penjara sementara Farhan hidup mewah di luar negeri membuatnya kembali berani. Ia mengetuk pintu. Masuk. Terdengar suara Intan dari dalam, tenang dan tegas. Cindy membuka pintu perlahan. Ruangan itu luas, dingin, dan beraroma aromaterapi lavender yang menenangkan. Intan duduk di balik meja kerjanya yang besar, sedang membaca sebuah dokumen. Ia tidak mendongak saat Cindy masuk. Maaf mengganggu, Bu Intan. Saya perlu bicara. Ini sangat penting dan mendesak. Menyangkut nasib perusahaan, kata Cindy dengan suara bergetar. Intan perlahan meletakkan dokumennya, melepas kacamata bacanya, dan menatap Cindy. Tatapannya datar. Tidak ada keramahan seperti saat mereka makan malam tempo hari. Duduklah. Cindy, tumben sekali kamu datang langsung ke ruanganku tanpa lewat sekretaris. Ada apa? Tanya Intan. Cindy duduk di kursi tamu di depan meja Intan. Ia meremas tangannya sendiri, mencoba mencari kalimat pembuka yang tepat. Bu Intan, saya sebenarnya takut mengatakan ini, tapi hati nurani saya tidak tenang. Saya tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Langsung saja ke intinya. Cindy, waktuku tidak banyak. Potong Intan dingin. Cindy menelan ludah. Ini soal Pak Farhan, Bu. Dan soal proyek wisata itu. Saya menemukan bukti bahwa Pak Farhan telah melakukan penyelewengan dana perusahaan secara masif. Dia memalsukan laporan pembelian material, membuat vendor fiktif, dan mengalirkan uang perusahaan ke rekening pribadinya. Intan tidak tampak terkejut.
Wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau yang tidak terusik angin. Oh, begitu? Tuduhan yang sangat serius. Cindy, kamu punya buktinya? Cindy buru-buru mengeluarkan flash disk dari sakunya dan meletakkannya di meja. Semua ada di sini, Bu. Bukti transfer, rekaman instruksi dia, dan data asli yang dia suruh saya sembunyikan. Saya selama ini diam karena saya takut, Bu. Pak Farhan mengancam akan memecat saya kalau saya tidak menuruti perintahnya untuk memanipulasi data itu. Saya hanya bawahan. Saya tidak punya kuasa melawannya. Tapi ketika saya tahu dia berniat membawa kabur uang itu dan meninggalkan kerugian besar bagi perusahaan ibu, saya sadar saya harus lapor. Cindy mulai menangis. Air mata buaya yang ia latih di depan cermin toilet tadi. Ia berusaha terlihat sebagai korban yang tak berdaya. Ia berharap Intan akan kasihan padanya. Ia berharap Intan akan melihatnya sebagai pahlawan kesiangan yang menyelamatkan aset perusahaan. Intan mengambil flash disk itu, memutarnya pelan di jari-jarinya. Jadi, kamu mengaku bahwa kamu terlibat dalam pemalsuan data itu? Kamu yang menginput datanya, kan? Cindy tersentak. Iya, Bu. Tapi itu atas perintah Pak Farhan. Saya dipaksa. Sumpah, saya tidak menikmati uang itu sepeser pun. Saya hanya alat baginya. Intan berdiri, berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Cindy menunggu dengan cemas. Hening yang lama dan menyiksa. Tiba-tiba Intan tertawa kecil. Tawa yang kering dan tidak mengandung humor. Kamu tahu, Cindy, aku selalu kagum dengan kemampuanmu beradaptasi. Dulu kamu teman yang baik, lalu jadi selingkuhan yang setia, dan sekarang jadi pengkhianat yang oportunis. Transisi yang sangat mulus. Wajah Cindy berubah pucat. Ibu tahu? Intan berbalik. Wajahnya kini keras dan dingin. Tentu saja aku tahu. Cindy, aku tahu kalian selingkuh sejak bulan lalu. Aku yang melihat kalian di toko perhiasan itu. Aku yang mengatur agar semua kartu kredit Farhan mati. Aku yang mempromosikan kamu jadi asisten Farhan. Dan aku juga yang membuka celah di sistem keuangan proyek itu supaya kalian tergoda untuk mencurinya. Cindy ternganga. Mulutnya terbuka lebar. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya membeku. Ia baru sadar bahwa selama ini ia sedang menari di atas telapak tangan Intan. Aku menunggu momen ini. Lanjut Intan sambil berjalan kembali ke mejanya. Aku menunggu saat di mana keserakahan kalian membuat kalian saling memangsa. Dan tebakanku benar. Farhan serakah ingin menguasai uangnya sendiri. Dan kamu serakah ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Intan menekan sebuah tombol di balik mejanya. Dari laci meja, Intan mengeluarkan sebuah alat perekam suara digital kecil yang lampunya berkedip merah. Terima kasih atas pengakuan lengkapmu barusan. Cindy, kamu baru saja mengakui secara lisan bahwa kamu terlibat aktif dalam memalsukan data dan membantu penggelapan dana. Dan terima kasih juga untuk flash disk ini. Ini akan menjadi bukti yang sangat kuat di pengadilan nanti. Cindy gemetar hebat. Ia jatuh berlutut di lantai. Bu Intan tolong, ampun Bu. Saya salah. Saya hilaf. Jangan laporkan saya ke polisi. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan bersaksi melawan Farhan. Tolong jangan penjarakan saya. Intan menatap Cindy yang bersimpuh di kakinya dengan tatapan jijik. Bersaksi melawan Farhan? Tentu saja kamu akan melakukannya, Cindy. Tapi bukan sebagai saksi bebas. Kamu akan bersaksi sebagai terdakwa pendamping. Kamu lupa satu hal penting dalam prosedur perusahaan ini. Untuk pencairan dana di atas 100 juta rupiah, butuh 2 tanda tangan digital verifikator. Tanda tangan Farhan sebagai direktur, dan tanda tangan kamu sebagai manajer administrasi. Secara hukum, kalian berdua adalah mitra dalam kejahatan ini. Tidak ada istilah, hanya disuruh. Jika kamu ikut menandatangani dan menikmati fasilitasnya. Cindy menangis meraung-raung, memohon belas kasihan. Namun hati Intan sudah tertutup rapat. Ia telah memberikan kesempatan berkali-kali bagi mereka untuk berhenti. Namun mereka terus melangkah dalam lumpur dosa itu. Sekarang, keluar dari ruanganku. Perintah Intan tegas. Kembali ke mejamu, bereskan barang-barangmu. Dan nikmati sisa waktumu menghirup udara bebas sebelum tim audit resmi dan polisi datang menjemput kalian dalam beberapa hari ke depan. Jangan coba-coba kabur, karena paspormu juga sudah dicekal. Aku sudah mengurus semuanya. Cindy merangkak bangun. Air mata membasahi wajahnya yang kini tampak tua dan lelah. Ia keluar dari ruangan Intan dengan langkah terhuyung.
seperti orang mabuk. Di koridor, ia berpapasan dengan beberapa karyawan yang menatapnya aneh. Namun Cindy sudah tidak peduli. Dunianya hancur. Ia berniat menjebak Farhan. Namun ia justru mengunci pintu sel penjaranya sendiri. Di dalam ruangan, Intan menyimpan flash disk dan alat perekam itu ke dalam brankas kecil di mejanya. Satu tahap lagi, pikir Intan. Tinggal satu tahap lagi untuk menyelesaikan permainan catur ini dengan checkmate yang sempurna. Farhan sudah kehilangan uang dan sekutunya. Sekarang, saatnya melucuti aset terakhir yang ia banggakan, harga dirinya. Matahari bersinar terik siang itu, seolah mengejek nasib Farhan yang sedang berada di titik nadir. Ia memarkirkan mobil sedan mewahnya di halaman sebuah showroom mobil bekas kelas atas di pinggiran kota. Farhan tidak punya pilihan lain. Teror dari penagih utang semakin gencar, dan ancaman Intan tentang audit perusahaan membuatnya merasa seperti buronan yang sedang dihitung mundur waktunya. Ia butuh uang tunai, segera. Rencananya sederhana, menjual mobil ini dengan harga miring, mengambil uangnya, lalu kabur ke luar negeri sebelum polisi atau orang suruhan Intan menemukannya. Cindy sudah ia abaikan sejak pagi. Pesan-pesan wanita itu tidak ia balas. Bagi Farhan, Cindy adalah beban yang harus ditinggalkan. Farhan keluar dari mobil dengan kacamata hitam menutupi mata pandanya yang gelap karena kurang tidur. Ia menemui pemilik showroom, seorang kenalan lama yang biasa menampung mobil-mobil mewah tanpa banyak bertanya. Mereka bersalaman singkat. Farhan berusaha terlihat santai, meski tangannya dingin dan basah. Ia menawarkan mobil itu dengan harga 30% di bawah pasaran. Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan bagi pedagang manapun. Ini mobil kesayanganmu, Han. Tumben dijual? Butuh suntikan modal buat proyek baru? Tanya pemilik showroom sambil mengelilingi mobil itu, memeriksa bodinya yang mulus. Farhan tertawa hambar. Biasalah, bos. Mau ganti model terbaru. Lagi pula garasi di rumah sudah penuh. Jadi, bisa cair hari ini kan? Transfer setengah, tunai setengah. Pemilik showroom mengangguk setuju. Ia meminta STNK dan BPKB mobil tersebut untuk pengecekan administrasi standar. Farhan menyerahkan dokumen-dokumen itu dengan percaya diri. Ia tahu mobil ini dibeli 2 tahun lalu saat ulang tahunnya. Memang uangnya dari rekening perusahaan Intan, tapi ia yakin mobil ini atas namanya. Ia ingat betul saat sales mobil menyerahkan kunci padanya. Pemilik showroom masuk ke kantornya untuk mengecek keaslian surat dan status blokir di Samsat secara online. Farhan menunggu di luar sambil merokok dengan gelisah. 5 menit terasa seperti 5 tahun. Ia terus menatap jalan raya. Takut tiba-tiba ada mobil polisi atau mobil Intan yang lewat. Pikirannya melayang pada tiket pesawat ke Singapura yang sudah ia pesan untuk penerbangan nanti malam. Ia hanya butuh uang ini untuk hidup di sana sementara waktu sampai ia bisa mencairkan dana gelap yang tersisa di rekening rahasianya. Tak lama kemudian, pemilik showroom keluar dengan wajah masam. Ia melemparkan berkas dokumen mobil itu ke meja di hadapan Farhan. "Kamu mau main-main sama saya, Han?" Tanyanya dengan nada tersinggung. Farhan terkejut. "Maksudnya apa?" "Mobil itu bersih, bos. Pajak hidup. Servis rutin." "Bersih apanya?" "Mobil ini statusnya blokir kepolisian. Dan satu lagi, ini bukan atas namamu. Di sistem tercatat pemiliknya adalah PT Permana Investama, perusahaan istrimu. Surat pelepasan haknya belum ada. Kalau saya beli mobil ini, saya bisa kena pasal penadahan barang curian atau penggelapan aset perusahaan." Darah Farhan tersirap. Ia menyambar BPKB itu dan membukanya dengan tangan gemetar. Benar saja, di halaman pemilik tertera nama perusahaan keluarga Intan, bukan namanya. Farhan baru ingat, saat pembelian dulu, bagian keuangan menyarankan agar mobil diatasnamakan perusahaan untuk efisiensi pajak. Farhan waktu itu setuju saja tanpa membaca detailnya karena yang penting ia bisa menyetir mobil itu. Kebodohan dan kesombongannya di masa lalu kini menjadi bumerang yang mematikan. Tapi saya direkturnya. Saya berhak menjual aset ini. Kilah Farhan panik. Pemilik showroom menggeleng tegas. Direktur bukan pemilik. Han, kamu butuh surat kuasa jual dan kop surat resmi perusahaan. Dan melihat status blokirnya, sepertinya istrimu sudah melaporkan mobil ini sebagai aset dalam sengketa. Bawa pergi mobilmu sebelum saya panggil polisi. Saya tidak mau bisnis saya hancur gara-gara masalah rumah tanggamu. Farhan diusir secara halus namun menyakitkan. Ia masuk kembali ke mobilnya dengan perasaan hancur lebur.
Harapan satu-satunya untuk mendapatkan uang tunai cepat telah musnah. Ia memukul setir kemudi dengan frustrasi, berteriak sekuat tenaga di dalam kabin yang kedap suara itu. Ia mencoba opsi lain. Apartemen. Farhan ingat ia pernah membeli sebuah unit apartemen di pusat kota tahun lalu untuk investasi, tempat yang sering ia gunakan untuk bertemu Cindy. Ia segera memacu mobilnya ke sana. Jika mobil tidak bisa dijual, mungkin ia bisa menggadaikan sertifikat apartemen itu ke rentenir kenalannya. Sesampainya di apartemen, Farhan bergegas menuju lobi. Namun, saat ia mencoba menempelkan kartu aksesnya di pintu lift, lampu indikator berwarna merah menyala. Akses ditolak. Farhan mencoba lagi. Tetap merah. Ia mendatangi resepsionis dengan emosi memuncak. "Mbak, kartu saya rusak. Saya pemilik unit 1208. Tolong buka aksesnya," bentak Farhan. Resepsionis itu mengecek komputer, lalu menatap Farhan dengan tatapan kasihan bercampur waspada. "Maaf, Pak Farhan. Unit 1208 sudah beralih ke pemilikan sejak minggu lalu. Berdasarkan surat akta jual beli yang masuk ke manajemen gedung, unit tersebut sudah dijual kembali ke pihak pengelola gedung oleh pemilik sahnya, Ibu Intan Permana. Kami juga mendapat instruksi untuk tidak memperbolehkan Bapak masuk karena barang-barang pribadi Bapak sudah dikirim ke alamat rumah utama." Farhan mundur selangkah. Tubuhnya limbung. Ia berpegangan pada meja resepsionis agar tidak jatuh. "Dijual? Intan menjualnya? Bagaimana bisa?" Farhan berusaha mengingat-ingat. Beberapa bulan lalu, Intan pernah menyodorkan tumpukan dokumen tebal padanya saat ia sedang mabuk kepayang setelah pesta keberhasilan proyek lama. "Tanda tangan di sini. Sayang, hanya formalitas pembaruan aset agar pajak kita lebih ringan," kata Intan waktu itu. Farhan menandatanganinya tanpa membaca. Ternyata itu adalah surat kuasa mutlak pemindahan hak aset. Intan sudah merencanakan ini berbulan-bulan yang lalu, jauh sebelum Farhan ketahuan selingkuh di toko perhiasan. Farhan menyadari betapa mengerikannya wanita yang ia nikahi itu. Intan tidak hanya cerdas, ia visioner dalam hal menghancurkan musuh. Farhan merasa seperti pion catur yang sudah dikepung oleh ratu lawan. Tidak ada petak lagi untuk melangkah. Ponsel Farhan berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan ragu. "Pak Farhan." Suara berat dan serak terdengar di ujung telepon. "Jatuh tempo pembayaran utang Bapak sudah lewat 2 jam. Bos kami tidak suka menunggu. Bapak di mana?" "Kami sudah di depan kantor Bapak. Tapi sekretaris bilang Bapak tidak ada." "Jangan coba-coba lari." "Pak, kami tahu Bapak pakai mobil sedan hitam plat B19. Itu telepon dari orang suruhan rentenir ilegal tempat Farhan meminjam uang untuk membelikan Cindy tas-tas branded bulan lalu." Farhan mematikan telepon itu dengan panik, lalu mematikan ponselnya, mencabut kartu SIM-nya, dan mematahkan kartu itu menjadi 2. Ia melempar kepingan kartu itu ke tempat sampah. Jantungnya berpacu liar. Ia tidak bisa ke kantor, tidak bisa ke rumah, tidak bisa ke apartemen. Ia tidak punya uang, tidak punya akses, dan sekarang dikejar debt collector. Farhan kembali ke mobilnya, tapi ia tidak berani menyalakannya. Mobil ini terlalu mencolok. Orang-orang suruhan rentenir itu pasti sedang menyisir jalanan mencari mobil ini. Dengan berat hati, Farhan mengambil tas kerjanya, keluar dari mobil, dan meninggalkan kendaraan mewah itu begitu saja di parkiran apartemen. Ia berjalan kaki keluar dari area gedung, menyusuri trotoar panas dengan kemeja yang basah oleh keringat. Ia menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan tas, takut dikenali orang. Ia, Farhan Pradana, direktur muda yang digadang-gadang sukses, kini berjalan kaki seperti gelandangan, ketakutan pada bayangannya sendiri, tanpa 1 rupiah pun di kantong yang bisa menyelamatkannya. Langit sore berubah menjadi kelabu, seolah turut berduka atau mungkin bersiap menyaksikan babak akhir dari drama kehidupan Farhan. Hujan mulai turun rintik-rintik saat Farhan tiba di depan gerbang rumah mewahnya yang megah. Ia tidak punya tempat tujuan lain. Teman-temannya menghindar setelah mendengar rumor kebangkrutannya, dan ia tidak berani ke hotel karena kartu kreditnya mati. Satu-satunya harapan adalah belas kasihan Intan. Farhan berencana untuk bersujud, menangis, dan mengarang cerita sedih agar Intan mau memaafkannya, atau setidaknya memberinya uang pesangon untuk pergi. Penjaga keamanan rumah menatapnya dengan heran. Farhan, yang biasanya pulang dengan mobil mewah dan klakson nyaring, kini datang dengan berjalan kaki, basah kuyup, dan berantakan. Namun, karena belum ada perintah larangan masuk, penjaga itu membukakan gerbang kecil. Farhan berjalan tertatih menuju pintu utama.
Ia menekan bel. Pintu terbuka, bukan oleh pembantu, melainkan oleh Intan sendiri. Intan berdiri di sana, mengenakan pakaian rumah yang rapi dan wangi, kontras sekali dengan penampilan Farhan yang menyedihkan. Intan tidak tampak terkejut. Ia justru tersenyum tipis, seolah sudah memprediksi kedatangan suaminya. "Masuklah, Mas. Hujan di luar semakin deras," kata Intan lembut. "Minggir sedikit untuk memberi jalan." Farhan masuk. Air menetes dari pakaiannya membasahi lantai marmer yang bersih. Ia langsung menjatuhkan dirinya di kaki Intan, memeluk lutut istrinya itu sambil menangis sesenggukan. Pertahanan dirinya sudah runtuh total. "Intan, maafkan aku. Aku salah. Intan, aku bodoh. Aku hilaf. Ampuni aku," ratap Farhan. Suaranya pecah, bercampur dengan isak tangis yang terdengar putus asa. Intan membiarkan Farhan menangis beberapa saat, menatap puncak kepala suaminya dengan pandangan dingin yang tidak tersentuh. Setelah tangisan Farhan mereda, Intan berkata pelan, "Berdirilah, Mas. Duduk di sofa. Kita bicara baik-baik. Tidak enak dilihat pembantu kalau kamu bersujud begitu." Farhan menurut. Ia duduk di sofa ruang tamu yang empuk. Sofa yang dulu ia pilih bersama Intan saat awal pernikahan. Intan duduk di sofa tunggal di hadapannya, menyilangkan kaki dengan anggun. "Kenapa kamu kembali, Mas? Bukannya kamu sudah siap pergi dengan uang hasil proyek itu?" tanya Intan datar. "Aku tidak mengambilnya, Intan. Sumpah, itu ide Cindy." Farhan mulai berbohong, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. "Cindy yang memaksaku. Dia yang mengatur semuanya. Dia wanita jahat, Intan. Dia menggodaku. Dia memeras aku. Aku hanya korban manipulasinya. Aku sebenarnya ingin menolak, tapi dia mengancam akan menyebarkan foto-foto editan untuk merusak nama baik keluarga kita. Aku melakukan ini demi melindungi kehormatanmu, Intan." Kebohongan itu mengalir lancar dari mulut Farhan. Dalam benaknya, jika ia bisa meyakinkan Intan bahwa Cindy adalah dalang utamanya, mungkin Intan akan luluh. "Oh, begitu? Jadi semua ini salah Cindy? Kamu tidak mencintainya?" pancing Intan. "Tidak, sama sekali tidak," teriak Farhan meyakinkan. "Dia cuma parasit. Aku jijik sama dia. Cintaku cuma buat kamu, Intan. Cuma kamu istriku yang sah. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan pecat Cindy. Aku akan bersaksi melawan dia di polisi. Asal kamu jangan ceraikan aku." Intan mengangguk-angguk pelan, seolah sedang mempertimbangkan ucapan Farhan. Ia menyesap teh hangat di cangkirnya, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan bunyi klunting yang pelan namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. "Bagus sekali pidatomu, Mas. Sangat menyentuh. Tapi ada satu hal yang kamu harus tahu," kata Intan sambil menatap ke arah pintu geser yang menghubungkan ruang tamu dengan ruang keluarga. "Aku rasa ada seseorang yang ingin menanggapi ceritamu barusan." Intan menepuk tangannya 2 kali. Pintu geser itu terbuka perlahan. Dari balik pintu, muncullah Cindy. Wajahnya bengkak karena menangis. Matanya merah menyala penuh amarah. Intan sengaja mengundang Cindy datang 1 jam sebelumnya dengan dalih ingin membicarakan kompensasi pemecatan, agar Cindy tidak buka mulut ke media. Intan menyuruh Cindy menunggu di ruangan sebelah. Dan ternyata, Cindy mendengar semua percakapan itu. Ia mendengar bagaimana Farhan, lelaki yang berjanji sehidup semati dengannya, baru saja menyebutnya parasit, wanita jahat, dan menjijikan. "Cindy," gumam Farhan. Wajahnya seketika kehilangan darah, seputih kertas. Ia tidak menyangka Intan akan mempertemukan mereka dalam satu kandang. Cindy berjalan mendekat. Langkahnya berat dan penuh ancaman. Tangannya mengepal erat hingga kukunya memutih. "Dasar bajingan," pekik Cindy. Suaranya melengking memenuhi ruangan. "Aku korbankan harga diriku buat kamu. Aku hianati sahabatku sendiri demi kamu. Dan sekarang kamu bilang aku parasit. Kamu yang merengek minta dicarikan uang. Kamu yang menyuruh aku memalsukan tanda tangan. Kamu laki-laki pengecut." Cindy menerjang Farhan. Ia memukul dada Farhan bertubi-tubi, mencakar wajahnya, dan menjambak rambutnya. Farhan yang kaget mencoba menangkis. Tapi serangan Cindy membabi buta karena didorong oleh rasa sakit hati yang mendalam. Mereka bergulat di atas sofa mahal itu, saling memaki dengan kata-kata kasar. Vas bunga kristal di atas meja tersenggol jatuh dan pecah berkeping-keping,
Suaranya nyaring memekakan telinga. Intan tidak melerai. Ia justru mundur beberapa langkah ke tempat yang aman, menonton pertunjukan itu dengan wajah tanpa ekspresi, seolah sedang menonton sinetron yang membosankan. Ia membiarkan mereka saling menghancurkan fisik satu sama lain, meluapkan semua racun dalam hubungan gelap mereka. "Cukup, Cindy. Kamu gila!" teriak Farhan sambil mendorong Cindy hingga jatuh ke lantai. Darah segar mengalir dari pipi Farhan bekas cakaran Cindy. "Kamu yang gila. Aku akan pastikan kita berdua masuk penjara. Aku punya semua buktinya. Aku tidak akan biarkan kamu lolos sendirian," jerit Cindy histeris, melempar bantal sofa ke arah Farhan. Di tengah kekacauan itu, Intan dengan tenang mengambil telepon rumah yang ada di meja sudut. Ia menekan tombol panggil cepat. "Halo, pos keamanan?" kata Intan dengan suara yang dibuat bergetar panik. "Pak, tolong segera ke rumah utama. Ada 2 orang menyusup masuk. Mereka sedang berkelahi dan menghancurkan barang-barang. Saya takut. Tolong panggilkan polisi juga. Sepertinya mereka di bawah pengaruh obat terlarang karena mengamuk tidak terkendali." Intan meletakkan gagang telepon. Ia menatap Farhan dan Cindy yang masih saling memaki dengan napas terengah-engah. Napas mereka memburu. Pakaian mereka sobek dan berantakan. Mereka menoleh ke arah Intan, baru menyadari bahwa mereka baru saja masuk ke dalam perangkap terakhir. "Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi," ucap Intan dingin. "Sama-sama serakah, sama-sama pengkhianat, dan sekarang, sama-sama menjadi kriminal di rumahku. Nikmatilah waktu kebersamaan kalian ini, karena sebentar lagi mobil patroli akan menjemput kalian untuk bulan madu yang panjang di balik jeruji besi." Bunyi sirine polisi terdengar sayup-sayup dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat, menjadi musik pengantar kehancuran bagi Farhan dan Cindy. Intan duduk kembali di kursi tunggalnya, mengambil majalah bisnis, dan menunggu kedatangan aparat dengan ketenangan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang tanpa perlu menghunus pedang. Hujan deras yang mengguyur kota malam itu seolah berlomba dengan suara sirine mobil patroli yang meraung-raung membelah kesunyian kompleks perumahan elit tersebut. Cahaya lampu rotaror berwarna biru dan merah berputar-putar, memantul di dinding ruang tamu rumah Intan yang kini berantakan. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik pagar rumah mereka, berbisik-bisik tentang skandal apa yang sedang menimpa keluarga terpandang itu. Di dalam rumah, suasana masih tegang. Farhan dan Cindy, yang beberapa menit lalu saling serang seperti binatang liar, kini terduduk lemas di lantai dengan napas memburu. Penampilan mereka kacau balau. Kemeja Farhan robek di bagian lengan, pipinya berdarah bekas cakaran, sementara rambut Cindy acak-acakan dan wajahnya sembab oleh air mata serta sisa kemarahan. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh seorang komandan regu yang wajahnya tampak tegas. Mereka melihat pecahan vas bunga kristal yang berserakan di lantai dan posisi Farhan serta Cindy yang mencurigakan. Intan, yang sejak tadi duduk tenang di sofa tunggalnya, segera berdiri menyambut petugas. Wajahnya menunjukkan ekspresi syok yang sangat meyakinkan, seolah-olah dia adalah korban yang ketakutan, bukan sutradara dari semua kekacauan ini. "Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah datang secepat ini," kata Intan dengan suara yang sedikit bergetar, namun tetap sopan. "Tolong amankan mereka. Mereka masuk tanpa izin, membuat keributan, dan merusak properti saya. Saya khawatir mereka juga membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya, karena emosi mereka sangat tidak stabil." Polisi segera bertindak. Salah satu petugas menarik Farhan berdiri dengan kasar, memiting lengannya ke belakang. Farhan mengerang kesakitan, mencoba memberontak. "Lepaskan saya. Saya suami pemilik rumah ini. Ini masalah rumah tangga. Kalian tidak punya hak menangkap saya," teriak Farhan dengan suara parau. Namun, petugas itu tidak peduli. Ia langsung memasangkan borgol besi dingin ke pergelangan tangan Farhan. Bunyi klik dari borgol itu terdengar begitu nyaring, menandakan hilangnya kebebasan Farhan mulai detik ini. Sementara itu, Cindy yang masih histeris mencoba lari ke arah pintu belakang, namun petugas lain dengan sigap menahannya. Cindy menjerit-jerit, memaki Intan dengan kata-kata kasar. "Dasar wanita ular, kamu menjebak kami. Kamu iblis berwajah malaikat. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah," jerit Cindy. Petugas terpaksa memborgol Cindy juga karena wanita itu terus meronta dan berusaha menendang petugas. Pemandangan itu begitu menyedihkan. 2 orang yang dulu selalu tampil necis dan sombong dengan barang-barang bermerek, kini digiring keluar rumah seperti penjahat kelas 3,
disaksikan oleh puluhan pasang mata tetangga yang sudah berkumpul di depan gerbang. Namun, drama malam itu belum berakhir. Saat petugas memeriksa tas tangan Cindy untuk mencari kartu identitas dan memastikan tidak ada senjata, wajah petugas itu berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil berisi bubuk putih dan beberapa butir pil dari saku tersembunyi di dalam tas Cindy. "Komandan, lapor. Ditemukan barang bukti diduga obat terlarang di dalam tas tersangka wanita," ujar petugas itu lantang. Cindy melotot melihat bungkusan itu. Matanya hampir keluar dari kelopaknya. "Itu bukan punya saya. Sumpah, demi Tuhan itu bukan punya saya. Itu pasti ditaruh orang. Intan, pasti kamu yang menaruhnya kan?" teriak Cindy panik. Ia menatap Intan dengan tatapan memohon, berharap Intan akan mengaku. Tapi Intan hanya menutup mulutnya dengan tangan, memasang wajah kaget yang dibuat-buat. "Astaga, Cindy, pantas saja kamu mengamuk tidak terkendali tadi. Saya tidak menyangka kamu pemakai obat terlarang," ucap Intan lirih, cukup keras untuk didengar polisi. Komandan polisi mengangguk paham. Penemuan obat terlarang ini mengubah status kasus dari sekadar keributan domestik menjadi tindak pidana berat penyalahgunaan narkotika. Cindy terus berteriak menyangkal, tapi tidak ada yang mendengarnya. Riwayat hidup Cindy yang suka berpesta pora membuat polisi lebih mudah percaya pada bukti fisik daripada teriakan histerisnya. Farhan yang berdiri di sebelahnya ikut pucat. Ia tahu hukuman untuk kasus obat terlarang sangat berat, dan ia bisa terseret karena berada di lokasi yang sama dan memiliki hubungan dekat dengan tersangka. Malam itu juga, mereka digelandang ke kantor polisi pusat. Intan ikut serta untuk memberikan keterangan resmi, didampingi oleh Pak Hendra, pengacara keluarga yang sudah dihubungi Intan sejak sore tadi. Di ruang pemeriksaan yang dingin dengan lampu neon yang berdengung, nasib Farhan dan Cindy ditentukan. Pak Hendra meletakkan tumpukan dokumen tebal di meja penyidik. Dokumen itu bukan hanya soal perusakan properti malam ini, tapi bom atom yang sebenarnya, bukti penggelapan dana perusahaan. "Pak Polisi, klien saya, Ibu Intan, juga ingin melaporkan tindak pidana korupsi korporasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Farhan dan saudari Cindy. Ini adalah hasil audit forensik independen yang membuktikan adanya aliran dana ilegal sebesar miliaran rupiah dari proyek perusahaan ke rekening pribadi mereka, serta bukti pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sadar dan bersama-sama," jelas Pak Hendra dengan tenang dan penuh wibawa. Farhan, yang duduk di kursi tersangka dengan tangan terborgol di meja, merasa dunianya runtuh seketika. Ia melihat tumpukan bukti itu. Ada flash disk milik Cindy, ada rekaman CCTV, ada cetakan rekening koran, dan ada tanda tangan digitalnya yang dipalsukan. Ia menatap Intan yang duduk di seberangnya. Intan tidak menatapnya dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan kosong, seolah Farhan hanyalah orang asing yang tidak berarti. "Intan, tolong, kita bisa bicarakan ini kekeluargaan. Aku kembalikan uangnya. Aku janji, jangan penjara. Intan, aku tidak kuat di penjara," rengek Farhan. Harga dirinya sudah hilang tak berbekas. Ia menangis seperti anak kecil. Intan menatap Farhan lurus tepat di manik matanya. "Kekeluargaan? Keluarga mana yang kamu maksud, Mas? Keluarga yang kamu hancurkan demi wanita itu? Atau keluarga yang uangnya kamu curi untuk foya-foya? Uang itu bukan sekadar angka, Mas. Itu amanah dari almarhumah ibu saya untuk kesejahteraan ribuan karyawan. Kamu mengkhianati mereka semua. Hukum harus ditegakkan." Cindy, yang sedang diperiksa di ruangan sebelah terkait obat terlarang, juga tidak bisa berkutik saat polisi menunjukkan bukti keterlibatannya dalam penggelapan dana. Ia terjepit dari dua sisi, kasus narkotika dan kasus korupsi. Harapannya untuk menjadi saksi kunci yang bebas gugur total karena ia terbukti sebagai pelaku aktif dan pengguna obat terlarang. Cindy menangis meraung-raung di sel tahanan sementara, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam semalam. Keesokan harinya, berita penangkapan Farhan dan Cindy menjadi headline di beberapa media bisnis lokal. Namun nama baik perusahaan Intan tetap terjaga karena Intan segera merilis pernyataan pers bahwa perusahaan telah melakukan pembersihan internal terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saham perusahaan justru naik karena investor melihat ketegasan Intan dalam memimpin. Beberapa hari kemudian, Farhan meminta bertemu Intan melalui pengacaranya yang disediakan negara. Ia ingin menanyakan satu hal yang mengganjal pikirannya. Saat Intan datang, hanya sebentar dan didampingi Pak Hendra, Farhan bertanya dengan suara parau. "Intan, kalung berlian itu, kalung yang kamu ambil dari Cindy di toko waktu itu asetku.
Aku membelinya pakai kartu kredit yang tagihannya masuk ke namaku sebelum diblokir. Aku butuh uang untuk bayar pengacara yang lebih bagus. Tolong jual kalung itu dan berikan uangnya padaku. Itu hakku. Intan tersenyum tipis. Senyum yang mengandung rasa kasihan sekaligus ejekan. Mas, kamu masih saja naif. Kamu pikir kalung itu asli? Farhan mengerutkan kening. Maksudmu? Toko perhiasan itu milik teman sekolahku. Saat aku masuk dan memelukmu hari itu, aku sudah memberi kode pada manajer toko. Kalung yang kamu pakaikan ke leher Cindy, dan yang kemudian aku pakai, adalah replika pajangan dari kaca zirkonia, bukan berlian asli. Harganya tidak lebih mahal dari sepatu kerjamu. Farhan ternganga. Tea, tapi struknya? Tagihannya? Uang yang aku bayarkan hari itu, yang kamu kira untuk melunasi kalung, sebenarnya adalah donasi. Aku meminta toko untuk mendebet kartuku senilai harga kalung asli, tapi uangnya langsung ditransfer ke panti asuhan yatim piatu atas nama perusahaan. Jadi, kamu tidak punya aset apa-apa. Mas, kalung itu sampah. Sama seperti janji-janjimu. Farhan bersandar lemas di kursi besi ruang kunjungan. Ia benar-benar telah dikalahkan secara total. Tidak ada uang, tidak ada aset, tidak ada cinta, dan sekarang, tidak ada harga diri. Ia tertipu oleh permainannya sendiri. Intan berdiri, merapikan jilbabnya, dan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi, membiarkan Farhan tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Karma telah datang, dan ia menagih bayaran secara tunai dan lunas. 1 tahun telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Roda kehidupan terus berputar, melindas mereka yang tidak siap dan mengangkat mereka yang teguh. Bagi Intan, 1 tahun ini adalah masa-masa pemulihan dan kejayaan. Tanpa beban benalu bernama Farhan, perusahaan grup Permana melesat maju. Proyek wisata terpadu yang dulu sempat dijadikan ladang korupsi oleh Farhan dan Cindy, kini telah rampung dan menjadi destinasi wisata favorit baru, memberikan keuntungan besar bagi perusahaan dan lapangan kerja bagi warga sekitar. Intan disibukkan dengan berbagai penghargaan bisnis dan kegiatan sosial. Wajahnya semakin bersinar, aura kepemimpinannya semakin matang, dan senyumnya kini lepas tanpa beban. Pagi ini, langit cerah dengan awan putih berarak pelan. Intan memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir untuk menutup buku masa lalunya secara sempurna. Mobil mewahnya meluncur membelah jalanan menuju pinggiran kota, ke sebuah bangunan besar dengan tembok beton tinggi yang dikelilingi kawat berduri. Lembaga Pemasyarakatan. Tempat di mana Farhan menghabiskan hari-harinya sekarang. Farhan divonis 5 tahun penjara atas kasus penggelapan dana dan penipuan korporasi. Sementara Cindy mendapatkan hukuman 7 tahun. Lebih berat karena ditambah dengan pasal kepemilikan dan penggunaan obat terlarang. Intan melangkah masuk ke area kunjungan VIP yang sudah disiapkan oleh kepala sipir. Ruangan itu sederhana, dibatasi oleh kaca tebal dan teralis besi. Bau pembersih lantai yang menyengat dan udara yang lembab membuat Intan sedikit menahan napas. Ia duduk di kursi yang disediakan, menunggu petugas membawa Farhan keluar. Tak lama kemudian, pintu besi berat di sisi lain terbuka dengan suara berdecit yang menyilukan. Seorang pria kurus dengan seragam biru kusam berjalan masuk dengan langkah terseok. Intan nyaris tidak mengenali pria itu. Itu Farhan. Tapi bukan Farhan yang dulu gagah dan necis. Rambutnya dicukur habis, wajahnya tirus dengan tulang pipi yang menonjol, dan kulitnya kusam serta menghitam. Matanya cekung, kehilangan sinar kehidupan. Punggungnya membungkuk, seolah beban dosa yang ia pikul terlalu berat untuk tubuhnya. Farhan duduk di hadapan Intan, menunduk dalam-dalam, malu menatap wanita yang kini terlihat seperti bidadari di matanya yang buram. "Apa kabar, Farhan?" sapa Intan datar. Ia tidak lagi memanggilnya Mas. Panggilan itu sudah mati bersama pernikahan mereka yang resmi diputus pengadilan agama sebulan setelah Farhan ditahan. Farhan mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca melihat Intan. "Intan, kamu datang. Aku pikir kamu sudah lupa padaku." Suaranya serak dan parau, seperti orang yang jarang bicara. "Aku datang bukan untuk bernostalgia," jawab Intan tegas. "Aku hanya ingin menyerahkan salinan putusan pengadilan soal pembagian harta Gonogini. Hakim memutuskan bahwa karena kamu terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan ekonomi keluarga, hakmu atas harta bersama gugur. Semua kembali ke aku sebagai pihak yang dirugikan. Jadi, ketika kamu keluar nanti, jangan harap bisa menuntut 1 sen pun dari asetku." Bahu Farhan merosot. Harapan terakhirnya untuk punya modal hidup setelah bebas nanti musnah sudah.
Aku mengerti, Tan. Aku pantas mendapatkannya. Aku sudah kehilangan segalanya. Di sini neraka, Tan. Teman satu suku kasar. Makanannya tidak enak. Aku sering sakit. Tolong aku, Tan. Kirimkan aku sedikit uang buat beli makanan tambahan di kantin. Sedikit saja. Sebagai sedekah buat mantan suamimu. Intan menatap Farhan dengan pandangan yang sulit diartikan. Dulu, pria ini membuang uang jutaan rupiah hanya untuk sekali makan malam dengan selingkuhannya. Sekarang, ia mengemis recehan untuk membeli nasi bungkus. Intan tidak menjawab permintaan itu. Ia malah bertanya, "Kamu tahu kabar Cindy?" Farhan menggeleng lemah. "Aku tidak peduli sama dia. Gara-gara dia aku begini." Cindy ada di blok wanita. Kabarnya dia sakit parah. Depresi berat dan sakau karena putus obat. Wajahnya rusak karena sering berkelahi dengan napi lain. Dia selalu teriak-teriak memanggil namamu, menyalahkanmu atas semua penderitaannya. Cerita Intan tanpa emosi. Kalian berdua benar-benar pasangan sejati. Saling menghancurkan sampai titik darah penghabisan. Farhan menangis. Air matanya jatuh membasahi meja besi yang dingin. "Intan, maafkan aku. Aku menyesal. Kalau waktu bisa diputar, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku masih mencintaimu. Intan, tolong, beri aku kesempatan. Tunggu aku sampai bebas. Kita mulai lagi dari nol." Intan tertawa kecil. Tawa yang sangat ringan. "Mulai dari nol? Tidak. Farhan, aku sudah berada di angka 10 sekarang. Aku tidak akan mundur ke belakang. Kamu hanyalah masa lalu. Sebuah pelajaran mahal tentang bagaimana memilih pasangan dan mengelola kepercayaan. Investasi bodong yang sudah aku likuidasi." Intan berdiri, merapikan bajunya. "Waktuku habis. Aku ada meeting penting. Jaga dirimu baik-baik di sini. Nikmati sisa 4 tahunmu. Anggap saja ini pesantren kilat untuk melatihmu jadi manusia yang lebih bersyukur." Intan berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi, mengabaikan Farhan yang memanggil-manggil namanya dengan putus asa sambil memukul-mukul kaca pembatas. Suara tangisan Farhan semakin menjauh dan akhirnya hilang saat pintu besi berat tertutup di belakang Intan. Boom! Suara pintu itu seperti palu hakim yang mengetuk keputusan final. Intan melangkah keluar dari gedung penjara, menghirup udara bebas dalam-dalam. Matahari bersinar cerah, menghangatkan kulitnya. Di depan gerbang utama, sebuah mobil sedan Eropa keluaran terbaru berwarna perak sudah menunggu. Seorang pria turun dari kursi pengemudi. Pria itu tinggi, berwajah teduh dengan senyum yang tulus. Namanya Tony, mitra bisnis Intan yang saleh dan santun, yang selama setahun ini sabar mendampingi Intan membangun kembali kerajaan bisnisnya tanpa pernah melewati batas. "Sudah selesai urusannya, Bu Intan?" tanya Tony lembut sambil membukakan pintu mobil untuk Intan. Intan tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar lepas dan bahagia, mencapai matanya yang berbinar. "Sudah, Pak Tony. Sudah selesai semuanya. Beban itu sudah saya tinggalkan di dalam sana." "Alhamdulillah. Kalau begitu, kita langsung ke lokasi peresmian panti asuhan baru?" tanya Tony lagi. "Ya, kita berangkat. Masa depan sudah menunggu," jawab Intan mantap. Intan masuk ke dalam mobil. Tony menutup pintu perlahan, lalu memutari mobil dan duduk di balik kemudi. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan penjara yang suram itu. Intan melihat spion samping, melihat gedung penjara yang semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan jalan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati. Intan Permana telah memenangkan pertarungan ini dengan cara yang paling elegan. Ia membiarkan musuhnya hancur oleh keserakahan mereka sendiri, sementara ia terus melangkah maju, meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu adalah cek mata terbaik yang pernah ia mainkan.